Di tengah pandemi yang sedang melanda dunia saat ini, ternyata sama sekali tidak menyurutkan semangat para brand smartphone dalam memacu penjualan mereka. Terutama gebrakan dari brand kesayangan kita semua, yaitu Xiaomi, yang menurut data riset dari platform Canalys, mengatakan bahwa Xiaomi sukses menyalip Apple untuk duduk sebagai brand terbesar nomor 2 di dunia untuk kuartal 2 tahun 2021 ini. Penasaran sama top 5 ranking brand smartphone yang menguasai pasar dunia saat ini? Langsung aja kita masuk ke scene berikut. Di posisi kelima ditempati oleh Vivo. Brand yang identik dengan warna birunya ini bisa dibilang terjatuh dari singgasana penguasa pasar smartphone. Canalys menyebutkan faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah faktor pandemi yang membuat Vivo tidak mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun lalu. Tanda kemerosotan Vivo memang sudah mulai tercium sejak lama karena Vivo memang kurang mengalami pertumbuhan sejak menduduki peringkat yang lebih tinggi sebelumnya. Nasib buruk Vivo ini mungkin bisa dilihat dari kurang agresifnya mereka dalam menawarkan seri smartphone terbarunya. Ya, wajar sih, kalian pasti tahu lah ya gimana masifnya para sales Vivo, baik di pusat perbelanjaan kayak mall gede sampai ke counter-counter HP kesayangan kalian. Kalau yang aku yang kesayangan dia, mana nih suaranya? Coba absen di kolom komentar ya. Namun seperti yang udah sama-sama kita ketahui, kalau Vivo mulai gencar lagi nih dalam pemasaran produk smartphone mereka dengan mengandalkan seri Vivo V21 4G, Vivo V21 5G, dan seri Vivo Y53s yang sama-sama memiliki daya jual utama teknologi 8 plus 3 GB extended RAM. Selanjutnya untuk posisi keempat diduduki oleh saudara tirinya Vivo, yaitu Oppo. Memang tidak mengagetkan sama sekali bahwa Oppo dan Vivo yang akan menduduki posisi 4 dan 5 brand smartphone terbesar di kuartal 2 tahun ini. Karena kedua brand ini memang masih susah untuk merangsek masuk ke jajaran top 3 yang masih diisi oleh 3 brand yang akan kita bahas setelah ini. Meskipun Oppo dan Vivo masih mempertahankan momentum pertumbuhan mereka yang kuat dengan perolehan 10% dibandingkan dengan kuartal 2 tahun 2020 yang lalu. Bahkan dikabarkan ke depannya kedua brand ini masih akan bersaing secara ketat dalam memperebutkan posisi 4 besar. Karena Oppo dan Vivo memiliki tujuan yang identik dan keduanya memiliki strategi yang sama dengan cara bersedia menggelontorkan banyak uang untuk pemasaran. Melebihi standar untuk membangun sebuah branding yang mana kita sama-sama ketahui juga hal tersebut tidak berlaku bagi pesaing mereka yang duduk di posisi lebih tinggi. Sebagai informasi tambahan aja nih Pricebook Mania, kalau Oppo sedang gencar-gencarnya mempromosikan smartphone terbaru mereka yang diwakili oleh seri Oppo Reno 6, di mana Oppo Reno 6 5G yang menjadi ujung tombak penjualan dengan mengandalkan sektor desain yang terlihat beda dari smartphone lain di pasaran untuk saat ini. Yang duduk di posisi ketiga adalah Apple. Apple harus puas untuk duduk di posisi ketiga pada kuartal 2 tahun ini dengan nilai share 14%. Dengan pertumbuhan mereka yang hanya 1% year in year, brand smartphone raksasa asal negeri Paman Sam ini harus tunduk di hadapan 2 brand raksasa asal Asia Timur. Padahal kalau misalkan kalian tahu, Apple pada kuartal sebelumnya mampu memiliki 15% pangsa pasar smartphone dunia. Menurut media sih, lagi-lagi hal ini amat sangat terbilang wajar ya, mengingat Apple memang terkenal hanya menjual smartphone dengan harga flagship, di mana harga tersebut mungkin tidak untuk semua kalangan, terutama di negara-negara berkembang yang merupakan target pasar pengguna smartphone terbanyak di dunia, seperti India dan Indonesia. Apalagi di Indonesia kebanyakan cowok-cowoknya ngaku doang udah mapan, tapi pas diajak makan malah hitung-hitungan. Maaf, malah curhat. Nah, di posisi kedua diduduki dengan nyaman oleh Xiaomi. Xiaomi berhasil mengambil tempat kedua untuk pertama kalinya dengan nilai pangsa pasar mencapai 17%. Vendor asal Tiongkok yang identik dengan warna orange tersebut berhasil menggeser Apple yang menduduki posisi runner-up pada kuartal 1 2021. Bahkan menurut Ben Stanton, selaku manajer riset Canalys, mengaku bahwa Xiaomi berhasil mengembangkan bisnis luar negerinya dengan luar biasa cepat. Menanggapi hasil riset dari Canalys tersebut, CEO Xiaomi, Lei Jun, menegaskan bahwa menjadi brand top 2 secara global merupakan tonggak sejarah penting dalam perjalanan Xiaomi. Ia juga melanjutkan bahwa Xiaomi akan semakin memperkuat pondasi mereka guna semakin memantapkan diri sebagai brand nomor 2 tersebar di dunia. Statement tersebut tercermin dari semangatnya Xiaomi dalam meluncurkan smartphone terbaru mereka, yaitu Redmi Note 10 5G, dan yang terbaru adalah Poco X3 GT yang bisa dibilang lumayan ditunggu banget ya sama para Mi fans di Indonesia, terutama karena harganya yang terbilang murah untuk spesifikasi tingkat tinggi yang dibawanya. Sebelum kita masuk ke brand yang menguasai brand smartphone di dunia, nih dia mau kasih tahu dulu nih di video selanjutnya HP Samsung dengan performa baterai yang terbaik. Nah, buat kalian yang butuh banget sama HP dengan baterai yang super awet, pastiin kalian gak ketinggalan video selanjutnya ya.
Samsung masih merupakan brand smartphone nomor 1 di dunia dengan share 19% di kuartal 2 tahun 2021 ini berdasarkan data riset dari Canalys. Selain itu, ternyata berdasarkan laporan dari Counterpoint, Samsung juga tetap menjadi raja pada kuartal 2 2021 dengan total shipment mencapai 18% ke seluruh dunia. Dengan kondisi seperti ini, Samsung harus tetap berhati-hati karena pencapaian mereka tersebut ternyata turun 4% dari kuartal 1 dengan total share mencapai 22%. Apalagi Xiaomi yang sedang naik-naiknya nih dan bahkan sempat mendapatkan gelar sebagai brand nomor 1 dunia di bulan Juni 2021 yang lalu. Strategi Samsung dalam mempertahankan tahta terlihat dari event rutin mereka, yaitu Galaxy Unpacked yang diadakan di bulan Agustus ini, di mana salah satu produk yang menjadi ujung tombak penjualannya adalah Samsung Galaxy Z Fold 3 yang masih mengandalkan teknologi layar lipatnya dengan beragam fitur flagship yang semakin mutakhir. Kira-kira kedepannya Xiaomi bakal berhasil menggeser Samsung gak ya? Dan jadi brand smartphone terbesar di dunia secara permanen? Atau justru pesaing sengitnya nih, yaitu Realme yang akan mulai mengganggu pasar? Patut banget sih buat kita tunggu kedepannya. Seseru itu ya ternyata persaingannya. Serasa persaingan kalian dalam memperebutkan hati Nindya. Canda guys. Oh ya, buat kalian yang lagi nyari informasi terkini tentang smartphone, jangan lupa ceki-ceki pricebook.co.id ya. Siapa tahu dapat penawaran terbaik. Ciao Bella!